Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pada kuliah online mata kuliah persamaan diferensial parsial, pada kali ini kita akan mempelajari secara khusus mengenai persamaan salah dua ya. Jadi ada dua persamaan yang seringkali digunakan atau disebut dalam aplikasi-aplikasi di bidang teknik atau di bidang engineering. Nah, persamaan yang pertama adalah persamaan Korteweg-de Vries equation. Jadi persamaan Korteweg-de Vries equation ini penemunya ada dua, Korteweg dan de Vries, jadi dua orang gitu ya. Jadi mereka berkolaborasi menghasilkan sebuah persamaan, dan persamaannya itu aplikasinya sangat banyak gitu. Terutama pada bidang gelombang, biasanya digunakan di teknik pengairan, teknik yang berkaitan atau teknik sipil gitu ya, teknik-teknik yang ada kaitannya sama fluida, sama air, gelombang. Nah, itu biasanya menggunakan Korteweg-de Vries equation. Lalu selain Korteweg-de Vries, pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas mengenai Singh-Gordon equation gitu ya. Jadi secara overview-nya ada dua persamaan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah persamaan Korteweg-de Vries atau persamaan KdV. Yang kedua adalah persamaan Singh-Gordon gitu ya. Nah, jadi nanti selanjutnya persamaan Korteweg-de Vries akan saya sebut sebagai persamaan KdV. Persamaan KdV ini itu aplikasinya sangat banyak. Jadi persamaan KdV itu seringkali digunakan pada bidang-bidang teknik gitu ya, yang berkaitan dengan pemodelan gelombang, pemodelan aliran fluida, biasanya di sungai, di air, di laut gitu ya. Pada mata kuliah ini kita akan mencoba mencari tahu mengenai solusi dari persamaan KdV. Tentunya sebelum mencari tahu solusi kita harus tahu dulu persamaan diferensial parsialnya seperti apa gitu ya. Lalu yang mau kita cari apa? Lalu kenapa tiba-tiba bisa muncul seperti itu gitu ya. Jadi secara umum nanti di mata kuliah ini kita akan mencari tahu motivasi dari persamaan KdV maupun Singh-Gordon itu apa, lalu kita cari solusinya secara eksak ya, bukan secara numerik, lalu kita lihat interpretasi dari solusinya seperti apa gitu ya. Kira-kira cukup bisa menggambarkan dari model yang mau ditangkap atau masalah yang mau ditangkap awalnya atau enggak. Jadi kalau KdV itu terkait dengan gelombang, sedangkan persamaan Singh-Gordon itu terkait dengan transmisi mekanik. Jadi lebih ke pendulum yang berganda. Oke, nanti saya jelaskan pelan-pelan. Oke, kita masuk ke materi pertama mengenai KdV equation. Jadi KdV equation itu sangat berkaitan erat dengan solitary wave atau solitary wave, berarti gelombang yang soliter gitu ya, gelombang yang sendirian gitu ya. Atau kita sebut juga disingkatnya jadi soliton gitulah. Nah, di sini jangan fokus sama cewek yang ada di tengah di sini ya. Jadi fokusnya sama gelombang airnya. Nah, ini kalau kalian lihat ada gelombang air di sini. Jadi ketika ada kapal yang melewati sebuah sungai atau sebuah kanal gitu ya, kapal itu akan di depan kapal ini akan membentuk gelombang. Nah, gelombangnya itu di belakang kapal akan terbentuk gelombang gitu ya. Gelombang ini sekalipun kapalnya sudah lewat, jadi kalian bisa lihat untuk kapal yang belakang. Nah, ini walaupun kapalnya sudah lewat, ternyata masih ada gelombang yang terbentuk gitu ya. Jadi begitu kapalnya lewat itu tidak berarti bahwa gelombangnya selesai, tidak, tapi masih ada gelombang yang bersisa. Nah, fenomena ini diamati oleh J.S. Russell gitu. Jadi motivasinya kenapa bisa menyebut soliton itu karena Russell gitu. Jadi Russell ketika di Royal Society, di British Royal Society itu cerita begini. I was observing the motion of a boat which was rapidly drawn along a narrow channel by a prow. Jadi, saya nggak perlu baca, jadi kalian bisa baca sendiri ya. Jadi ceritanya secara umum, secara garis besar bahwa dia itu si Russell ini karena orang matematikawan ya, pemikir, ahli matematik, fisikawan juga. Dia lagi naik kuda. Lagi naik kuda di pinggiran kanal. Jadi kalau di Inggris itu kita sebut sungai itu kanal gitu ya. Di pinggiran kanal, ketika dia naik kuda di pinggiran kanal, ternyata ada kapal lewat gitu ya. Akhirnya dia mengikuti kapal yang berjalan itu gitu. Nah, terus kapal atau boat gitu ya, itu tiba-tiba berhenti gitu. Nah, dia melihat bahwa gelombang air yang ada di kanal tersebut
tidak tiba-tiba juga berhenti ketika kapalnya berhenti. Jadi ketika kapal berhenti tidak langsung berhenti, tapi masih ada gelombang di belakang kapal tersebut yang membentuk sebuah gerakan air gitu ya. Nah, ini dia akhirnya setelah kapalnya berhenti dia masih ngikutin, jadi dia mundur ke belakang. Oh, setelah kapal masih agak tinggi, terus ke belakang. Oh, masih ada juga gitu ya, walau sampai baru baru setelah 30 kaki ke belakang itu ketinggian gelombangnya tinggal setengah gitu. Jadi dia cukup keren gitu ya, karena bisa melihat ketinggian gelombang secara kasat mata tanpa alat ukur apapun. Jadi wah, gelombangnya tinggi nih, oh nanti di sana tinggal setengahnya. Wah, gimana ya, keren ya ternyata ya, bahwa tidak tiba-tiba si kapal yang berhenti itu menyebabkan gelombang yang dihasilkan juga berhenti gitu. Padahal kan sebenarnya gaya pembangkitnya itu dari kapal yang bergerak tadi kan. Tapi ketika gaya pembangkitnya dihentikan, ternyata efeknya juga masih ada gitu ya, pengaruhnya masih ada gitu. Nah, ide observasi ini yang mengantarkan dia kepada pemikiran membuat model dari Korteweg-de Vries equation. Jadi setelah dikaji lebih lanjut, di Agustus 1834, ini Indonesia belum merdeka ya, ini Indonesia masih zaman penjajah gitu ya, atau ya masih dijajah Belanda ya. Nah, ini dia berhasil menjelaskan fenomena ini tuh seperti apa, dan dia sebut bahwa fenomena ini adalah singular fenomena which I have called the wave of translation. Jadi dia sebut sebagai pergeseran, translasi dari gelombang. Jadi gelombang itu geser gitu ya. Terlihat seperti gelombang berjalan, tapi sebetulnya amplitudenya semakin kecil gitu. Jadi dia bisa menangkap fenomena itu dengan model yang dia hasilkan gitu ya. Jadi menarik ya, bahwa fenomena, kalau kalian mencoba melihat lingkungan sekitar gitu ya, ketika pemandangan alam itu banyak hal-hal yang bisa dikaji sebetulnya, banyak hal-hal yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menjadi sesuatu yang saling melengkapi, yang sempurna, yang teratur gitu ya. Tinggal bagaimana kita menemukan polanya. Nah, di sini tugasnya orang matematik menemukan polanya gitu. Tentunya kalau kita mungkin masih levelnya bukan seperti Russell ya. Kalau Russell ngelihat aja, oh dia bisa langsung bikin persamaannya. Tapi kalau kita mungkin masih, oke, kita pelajari. Mungkin ada orang yang sudah pernah mempelajari ini sebelumnya. Nah, kita cari-cari melalui studi literatur gitu. Jadi menambah ilmu kita juga gitu ya. Nah, jadi penemunya adalah J.S. Russell gitu ya. Oke. Jadi persamaan diferensial biasanya yang diajukan oleh Russell seperti apa? Berarti berbentuk persamaan non-linear order 3 yang berbentuk UT plus A1 plus A2U dikali UX ditambah A3U turunan 3 kali terhadap X sama dengan 0, di mana A2 dan A3-nya tidak sama dengan 0. Jadi kalau A2-nya 0, dia jadi persamaan A2 dan A3-nya 0, dia jadi persamaan transport biasa ya. Tapi ini sudah dimodifikasi sedikit sehingga A2 dan A3 tidak boleh sama dengan 0. Lalu cara menyederhanakannya gimana? Oke, ini bisa kita sederhanakan dengan mensubstitusikan U kecil sebagai A1 plus A2 dikali U besar dan melakukan penskalaan terhadap variabel X dan T sehingga dihasilkan model reduksinya seperti ini. Nah, ini adalah persamaan KdV yang sering digunakan untuk dicari solusinya seperti itu. Jadi kita akan mencari solusi dari persamaan KdV ini gitu ya. Jadi ini adalah persamaan diferensial parsial order 3 karena turunan 3 terhadap X gitu ya. Order 1 terhadap T dan non linear karena ada perkalian U dengan UX gitu ya. Jadi kita mau menyelesaikan PDP non linear order 3. Sudah tahu caranya? Oke. Kalau pakai persamaan karakteristik mungkin belum sampai yang non-linear ya. Jadi kita kaji yang KdV dulu saja. Nah, KdV equation tadi kita bisa mencari solitary wave solution. Jadi tadi yang seperti saya bilang di depan, solitary wave atau soliton itu adalah solusi yang berbentuk gelombang berjalan gitu. Jadi gelombang yang jalan. Kita maunya berbentuknya pulse. Ingat pulse yang saya sebut di pertemuan minggu lalu?
Kalau traveling wave itu ada dua jenis, ada yang jenisnya front, ini front, ada yang jenisnya pulse. Ya. Jadi front itu ketika limit minta hingganya itu menuju suatu nilai atau nilai K1 gitu sebut ya, dan limit tak hingganya menuju nilai K2. Sedangkan kalau pulse, limit menuju minta hingganya K, menuju plus tak hingganya juga K gitu. Jadi kita mau solusi yang berbentuk pulse. Kenapa berbentuk pulse? Karena gelombang pasti maunya seperti itu. Jadi kita maunya, jadi anggaplah rata-rata ketinggian gelombang permukaannya seperti ini gitu ya. Nah kita mau ketika ada boat yang lewat atau kapal yang lewat, dia bentuknya seperti ini gitu. Ya, jadi bukan berbentuk yang begini. Ya, bukan yang begini. Ya, ini biasanya lebih ke dambrik atau bendungan jebol gitu ya. Kalau yang ini kita mau traveling wave-nya seperti itu. Oke. Jadi karena kita mau mencari solusi yang berbentuk traveling waves, tentunya kita misalkan U-nya sama dengan Fx min Ct. Dengan C-nya positif gitu ya. Jadi gelombangnya bergerak ke kanan. Ini sebenarnya C-nya bebas, cuman lebih mudah jika kita asumsikan bahwa C-nya positif. Lalu karena kita maunya pulse, maka Z menuju min tak hingga dan plus tak hingganya harus sama dengan, kita misalkan sama dengan 0, jadi ketinggian airnya ini 0 gitu ya. Lalu turunannya juga sama dengan 0. Apa arti turunannya sama dengan 0? Tidak ada perubahan di Z min tak hingga dan Z plus tak hingga. Jadi tidak ada perubahan ketinggian gitu. Jadi kita anggapnya kalau airnya panjang, sungainya panjang gitu ya. Ketika ada gelombang di tengah di sini, artinya di titik yang diminta hingga dan di plus tak hingga itu kita punya Fz-nya 0 dan F aksen Z-nya juga 0. Tentunya kecekungannya juga 0. Turunan keduanya juga 0. Gitu ya. Sehingga kita dapatkan yang ini. Nah, solusi ini kita sebut sebagai soliton. Jadi soliton itu apa? Soliton adalah solusi traveling wave dari Korteweg de Vries yang berbentuk pulse, gitu ya. Jadi ingat bahwa kita maunya cari solusinya berbentuk U sama dengan Fx min Ct, di mana limit di menuju min tak hingga untuk plus tak hingga untuk fungsinya, untuk turunan pertama fungsinya dan turunan kedua fungsinya sama dengan 0. Oke, simpan ini, kita akan mencoba mencari solusinya. Jadi persamaan KdV tadi kan bentuknya UT plus UX plus UXX sama dengan 0. Kita substitusikan U sama dengan Fx min Ct, sehingga kalau saya turunkan terhadap T, berarti dia tinggal min C F aksen gitu ya. Karena UT adalah do U per do T, di mana U per do F dikali do F per do T gitu ya. U per do F, ini F per do T, ini F per Z. Ada keliru sedikit di sini. Nulisnya lebih enak di papan ya. Kalau di sini jadi terbatas. Oke. Jadi untuk F aksen artinya do F per do Z ya. Do F per do Z berarti saya punya do F per do. Oke, saya turunkan terhadap T. Do T per do Z gitu ya. Nah, do T per do Z nya Fxt, ini F aksen, saya keliru lagi kan, yang kita mau cari kan do U per do T. Ups. Ini ya. Yang kita mau cari adalah do U per do T. Ya. Do U per do T tidak lain adalah do F per do T. Nah, do F per do Z dikali do Z per do T. Do F per do Z adalah F aksen, do Z per do T-nya adalah min C, karena Z kita sama dengan X min CT.
Ya, jadi saya bisa dapat min C F aksen itu untuk suku pertama. Begitu juga kalian bisa lakukan untuk U kali untuk UX. Jadi mengganti tadi turunannya terhadap T jadi terhadap X. Jadi saya punya F dikali F aksen gitu ya. Ditambah turunan U terhadap X 3 kali, berarti pakai rantai. Pakai turunan 3 kali terhadap X, saya dapat F turunan F terhadap Z 3 kali. Nah, lalu kedua ruas ini saya integralkan terhadap DZ gitu ya. Integralnya 0, sembarang konstanta saya tulis sebagai A di sini. Lalu min CF aksen DZ, berarti C-nya konstanta jadi C keluar, lalu saya tinggal turunan saya dari TDK, kita punya F aksen DZ sama dengan FZ ya. Karena F aksennya atau mungkin lebih jelasnya integral do F per do Z dikali dz ya, berarti F itu sendiri ya. Berarti di sini ketemu F, ini ketemu F kuadrat, di sini F double aksen. Lalu sama dengan A gitu ya. Dengan A adalah konstanta hasil integrasi. Dari asumsi bahwa, nah tadi kan kita mengasumsikan bahwa solusi traveling wave-nya itu berbentuk pulse, artinya limit di min tak hingga dan plus tak hingga untuk FZ-nya 0 dan F double aksen Z 0. Artinya pilihannya adalah A-nya 0. Ya. A-nya 0 ya. Karena kalau saya limitkan, ini saya kasih limit Z menuju min tak hingga, yang ini juga limit Z menuju min tak hingga dari A gitu ya. Nah, itu nanti hasilnya ini 0 harus sama dengan 0, artinya A-nya 0. Begitu juga untuk plus tak hingga gitu ya, plus minus tak hingga. Berarti ini hasilnya adalah A-nya 0. Maka A-nya 0. Lalu setelah tahu A-nya 0, kedua ruas saya kalikan dengan F aksen. Sehingga saya dapat min C F F aksen plus setengah F kuadrat F aksen, F double aksen sama dengan 0. Lalu kita integralkan sekali lagi. Nah, kita integralkan sekali lagi, saya dapat persamaan yang di bawah, min setengah CF kuadrat plus setengah F seperenam F pangkat 3 plus setengah F aksen kuadrat sama dengan B. Lalu, karena kita tahu bahwa limit F aksen Z hingga 0 dan FZ-nya juga 0, artinya ketika saya lakukan limit Z menuju tak hingga untuk suku ini, dan ini juga saya limitkan gitu ya, Z menuju tak hingga untuk B. Nah, nilainya ini kan karena menuju ini 0, 0, 0, berarti 0 sama dengan 0, artinya B-nya juga 0 gitu ya. Nah, karena B-nya 0, berarti kita bisa tuliskan ulang persamaan yang di atas ini. Kita bisa tuliskan persamaan ini dengan B0 sebagai persamaan yang ini, gitu ya. Sehingga didapat bahwa akar 3 per akar 3C min F dikali F aksen sama dengan 1. Tentunya karena ini ada bentuk akar di sini ya. Bentuk akar artinya dia harus, ini ya, ini bentuk akar, dia harus positif. Positifnya ketika 3C min F lebih dari, tidak boleh 0. Kalau 0 kan membagi ya. Nah, ini berarti harus lebih dari 0. Lebih dari 0 artinya F-nya harus lebih kecil daripada 3C. Gitu ya. Lalu caranya gimana? Integralkan. Nah, ini kan saya sudah dapat F aksen. F semua di ruas sebelah kiri dan 1 di ruas sebelah kanan. Kita lakukan substitusi G kuadrat. Jadi kita misalkan 3C min F sama dengan G kuadrat. Substitusikan F sama dengan 3C min G kuadrat dan F aksen. Kalau saya turunkan, berarti kan F aksennya sama dengan min 2G G aksen. Saya peroleh persamaan yang ini gitu ya. Nah, lalu diapakan? Kita integralkan parsial. Setelah diintegralkan parsial, kita peroleh bahwa solusinya seperti ini. Nah, berarti ini tinggal, ini kan kita maunya suatu G gitu ya, suatu G dalam Z gitu. Nah, berarti tinggal kita tata ulang. Berarti kalian tata ulang ruas kiri dan ruas kanan, coba hitung sendiri, coba lakukan sendiri. Nanti setelah ditata ulang akan ketemu bahwa GZ-nya adalah akar 3C eksponensial ini ya. Gitu. Atau tidak lain adalah min akar 3C tan hiperbolik gitu. Tan hiperbolik dari setengah akar CZ plus D. Sudah selesai? Belum. Karena tadi solusinya masih dalam G. Kita maunya F karena U tadi sama dengan Fx min CT. Karena F-nya adalah 3C min G kuadrat, maka FZ-nya maka kita
dapatkan bahwa kalian substitusikan ya. Jadi G kuadrat berarti kalian substitusikan ini dikuadratkan, berarti G kuadratnya itu nanti kalian dapat 3C tan kuadrat gitu ya, tan kuadrat hiperbolik setengah bla bla bla. Nah, lalu 3C min G kuadrat, berarti 3C min, mana tadi hilang? Nih, 3C min ini ya, artinya kalau diselesaikan jadinya 3C sekant kuadrat setengah akar CZ min D. Ingat bahwa ini masih dalam Z, kita maunya dalam X dan T, karena kita tahu Z sama dengan X min CT. Berarti kita kembalikan ke bentuk di sini, sehingga UT-nya adalah 3C sekant kuadrat setengah akar C per 2 X min CT. Gitu ya. Nah, jadi sudah ketemu solusi gelombang berjalannya. Bentuk gelombang berjalan ini bertipe pulse atau kemudian disebut sebagai gelombang solitary atau soliton. Percaya nggak kalau bentuknya soliton? Oke, kita coba ilustrasikan biar percaya ya. Sekant hiperbolik 3C gitu. Jadi bentuk solusi KdV, solusinya adalah ini. Nah, ini saya plot untuk 2C. Yang pertama untuk C-nya 1. C-nya 1, lihat ya, bahwa gelombangnya ternyata berjalan ke sebelah kanan dengan kecepatannya berapa? Untuk setiap 1T ini gesernya 1 ya. Nah, ini satu satuan, ini satu satuan ke arah kanan gitu ya. Untuk T-nya selisih 1, geser satu satuan. Sedangkan untuk C sama dengan 2, untuk T yang geser 1, jadi artinya dari biru ke merah ke biru, itu dia gesernya sejauh 2 satuan gitu ya. Jadi C itu artinya berapa banyak, berapa cepat gitu ya, berapa cepat si gelombang ini untuk bergeser. Nah, ini sebenarnya gambar saya sedikit keliru sedikit karena untuk posisi 3 dan posisi 6 ini sama, harusnya 3 ini lebih pendek ya. Artinya apa? Artinya kalau kalian bisa interpretasikan lebih bagus, jadi kalau gambarnya lebih bagus artinya 3 itu harusnya lebih pendek gitu ya. Jadi harusnya dia, kalau ini saya gambar di sini juga, nah ini 3-nya di sini lah. Gitu ya. Nah, gambar saya kurang bagus kayaknya. Ini gitu ya. Nah, ini gesernya begini. Lebih lambat gitu ya. Lebih lambat dibandingkan yang C-nya 2. Artinya apa? Artinya kalau gelombangnya itu 3, artinya amplitudo gelombangnya kan 3C ya. Amplitudo gelombangnya yang di depan ya, 3C. Itu 3 kali lebih besar dari kecepatan gelombangnya yaitu C. Jadi kecepatan gelombangnya C, sedangkan amplitudonya 3C. Artinya apa? Artinya ketika solitonnya itu tinggi, maka dia juga akan bergerak dengan kecepatan tinggi gitu. Itu ya, itu inti solusi dari persamaan Korteweg-de Vries. Jadi ketika amplitudonya tinggi, berarti kecepatannya juga akan tinggi gitu. Nah, animasi ini dapat kalian bisa, saya juga lampirkan di e-learningnya, animasi dari solusi KdV untuk C sama dengan 1 di KdV 1, sedangkan untuk C sama dengan 2 di KdV 2. Jadi kalian bisa bandingkan bahwa yang KdV 2 atau C sama dengan 2 itu pasti lebih cepat karena amplitudonya juga lebih tinggi. Gitu ya. Oke. Oke, jadi tugasnya apa? Oke, terkait dengan tugas untuk Korteweg-de Vries equation. Jadi yang pertama saya ingin kalian mencoba membuktikan bahwa jumlahan dari solusi, misalkan saya punya V dan W adalah solusi dari Korteweg-de Vries gitu ya. Silakan buktikan bahwa U sama dengan V plus W adalah solusi jika V dikali W bukan merupakan fungsi dari X. Artinya V dikali W adalah fungsi dari T saja atau konstanta saja. Nah, hanya terbukti jika itu. Kalau V dikali W adalah fungsi dari X, maka U sama dengan V ditambah W itu bukan solusi dari Korteweg-de Vries. Lalu yang kedua, misalkan saya punya U1-nya adalah E pangkat K1 pangkat 3T min K1X, U2-nya adalah E pangkat K2 pangkat 3T min K2X. Hanya K1 min K2 kuadrat per K1 plus K2 kuadrat, jadi tidak mungkin tidak terdefinisi dan pasti positif. Nah, saya mendefinisikan UXT-nya seperti itu. Ini solusi tapi berdasarkan metode yang diajukan oleh Wi di tahun 1976.
gitu. Nah, saya nggak minta untuk verifikasi, cukup ambil nilai K-nya 1, K-nya 2, K1-nya 1 dan K2-nya 2, lalu animasikan UXT untuk X-nya min 10 sampai 10, waktunya dari min 10 sampai 10, dan amati perilaku dari solusi double soliton gitu ya. Jadi saya nggak minta untuk verifikasi, cukup animasikan saja. Dan itu yang kalian lihat animasinya adalah animasi dari double soliton. Jadi kalau tadi cuma solitary wave atau soliton, jadi sebuah soliton, yang ini double soliton. Double soliton seperti apa? Coba dianimasikan. Oke, kita masuk ke sebuah berikutnya mengenai Shin-Gordon equation. Jadi kalau tadi Cordaway De Vries equation itu adalah persamaan gelombang di air atau di kanal sungai gitu ya, ketika dilewatin kapal. Nah, untuk Shin-Gordon ini motivasinya dari pendulum. Jadi dari gambar A dulu. Nah, ini pendulum, tapi pendulumnya bukan satu ya, pendulumnya berjejer gini. Berjejer gini. Ini biasanya kalau di film-film tentang matematikawan itu suka ada nih bendanya itu suka ada karena suka dimainin. Jadi kalau misalkan ini saya geser, yang ini saya geser ke sebelah sini sampai persis ya tegak lurus dengan garisnya, lalu menatap yang pendulum kedua, maka pendulum kedua itu diam, tapi nanti pendulum ini yang jalan ke sana gitu. Nanti ini pendulum ini ke sana, ini tetap diam tapi ini ke sana gitu. Jadi ya coba cari-cari tahu tentang mechanical transmission line di internet gitu ya, cukup menarik untuk dilihat. Nah, yang menarik ketika bukan pergerakannya seperti tadi. Jadi misalkan ini kawatnya itu, perhatikan bahwa kawatnya itu kawat ulir ya. Ini ya. Nah, kawatnya kawat begini. Nah, kok nggak bisa? Jadi yang menarik adalah karena kawatnya ini adalah kawat yang ulir gitu, kawat ulir begini gitu ya, muter. Artinya ketika saya goyangkan pendulum yang sebelah kiri pasti akan mempengaruhi pendulum yang kedua, ketiga geser, mempengaruhi pendulum yang ketiga geser, pendulum yang keempat dan seterusnya gitu ya. Nah, small disturbance. Jadi ketika yang gambar kedua atau gambar yang B itu terjadi ketika saya gerakan pendulum yang satu saya gerakan. Nah, karena tadi kawatnya adalah kawat ulir begini gitu ya. Ini saya gerakannya cukup kecil, sedikit saja digerakkan, maka pendulum yang kedua juga gerak gitu. Nah, pendulum yang ketiga juga gerak gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk gelombang, bentuk pola begini. Lebih menarik lagi ketika gangguan yang diberikan cukup tinggi gitu. Jadi pendulum yang pertama itu saya tariknya cukup tinggi ke atas. Lalu saya atas seperti dilempar gitu ya, ditarik terus dilepaskan dengan tarikan yang cukup tinggi. Ternyata yang ini yang digerakkan itu ngefeknya sampai pendulum ke N gitu. Jadi kan bentuk polanya tuh. Jadi yang pendulum berikutnya tuh sampai hampir muter 360 derajat ya. Nah, ini cukup menarik untuk dimodelkan. Lalu kenapa bisa seperti itu gitu ya. Nah, kalau mau cari bendanya silahkan, saya juga belum punya sih. Jadi ini hal yang menarik ya untuk dilihat gitu. Nah, lalu bagaimana cara memodelkannya? Kalau cara memodelkannya kalian bisa baca sendiri di bukunya. Kalau memang tertarik bisa kontak saya, nanti saya berikan bukunya, atau cari-cari di internet juga banyak sih bagaimana penurunan persamaan Shin-Gordon. Jadi intinya setelah diturunkan kita akan mendapatkan persamaan Shin-Gordon. Jadi persamaan Shin-Gordon itu seperti persamaan gelombang. Jadi kalian bisa lihat di sini ada turunan terhadap T 2 kali, turunan terhadap X 2 kali, dan plus hanya ada tambahan gaya T sin U gitu ya. Jadi gelombang 2 dimensi, gelombang berjalan tapi ada gaya luarnya sebesar T sin U gitu.
Makanya kenapa disebut dengan persamaan sin garden. Kalau misalkan sinnya diganti saya dengan cos, mungkin misalkan ketika diturunkan ternyata harusnya cos, maka mungkin jadi persamaannya jadi persamaan cos garden ya, atau tan garden dan seterusnya. Jadi kalau karena ada sin, jadi namanya adalah jadi persamaan sin garden equation. Oke, jadi kalian bisa lihat bahwa suku kedua di sini adalah persamaan gelombang ya, gelombang. Oh, saya tulis wave equation aja kayaknya. Wave equation. Nah, lalu kita bisa reduksi dengan menskalakan C sama dengan AX dan tau sama dengan BT, sehingga saya dapat persamaan yang lebih sederhana untuk persamaan sin garden tanpa A dan tanpa K, tanpa T. U tau tau min U sisi ditambah sin U sama dengan 0. Jadi UXT merotasikan sudut rotasi dari pendulum pada posisi C di waktu tau. Dan persamaan sin garden ini digunakan di mana? Digunakan banyak hal, digunakan di transmisi superkonduktor, kristal, gelombang laser, dan geometri permukaan, dan banyak aplikasi yang lain gitu ya. Jadi dari fenomena yang sederhana ternyata bisa merangkum banyak masalah gitu ya. Nah, itu menariknya pemodelan. Jadi kita menariknya matematik, kita mempelajari satu persamaan tapi bisa diaplikasikan ke banyak masalah gitu ya. Oke. Sama seperti persamaan KdV, kita mau mencari solusi gelombang berjalan dari persamaan sin garden. Caranya dengan mensubstitusikan, ini harusnya U-nya U kecil ya. Oke. Nah, ini harusnya U kecil. Misalkan U sama dengan fx min ct, kita substitusikan ke persamaan sin garden, kalikan dengan f aksen, tegalkan kedua ruas. Kalian bisa coba turunkan sendiri dari mana bisa dapat persamaan ini gitu ya, untuk lebih bisa memahami. Biasanya kalau kuliahnya bukan kuliah daring atau kuliah tatap muka di kelas, saya lebih suka atau lebih cenderung menggunakan papan, menulis di papan. Jadi menurunkan satu persatu setiap langkahnya di papan, karena dengan begitu jadi lebih bisa dipahami dan lebih langkah per langkahnya jadi lebih jelas gitu ya. Karena memang kuliah kita harus terpaksa memang harus diadakan secara daring, jadi coba untuk diturunkan sendiri, lalu bisa didiskusikan dengan temannya gitu ya. Bu, nggak bisa diskusi Bu, ya kalau nggak bisa diskusi, bisalah kalian bisa cari dengan internet. Nah, itu kan kecanggihan teknologi. Jadi kalau selama memang mau niat untuk belajar pasti ada jalan gitu ya. Oke. Kalau untuk sin garden, kalau tadi yang untuk KdV equation kita anggap solusinya berbentuk pulse. Jadi untuk limit di tak hingga plus tak hingga, untuk f-nya, f aksen dan f double aksennya sama dengan 0. Untuk persamaan sin garden itu kita berikan syarat bahwa limit z menuju tak hingga untuk fz-nya, juga untuk f aksen z untuk z tak hingganya itu 0. Kenapa 0? Jadi z tak hingga itu kita anggap sebagai posisi pendulum yang sangat tak hingga. Jadi pendulumnya kita nggak tahu sampai berapa, kita anggap sampai n pendulum gitu ya, n tak hingga pendulum. Nah, untuk pendulum yang di tak hingga tidak terganggu. Jadi seharusnya ketika awalnya yang kita ganggu hanya pendulum pertama. Sedangkan pendulum yang di tak hingga, pendulum ke 1000 atau pendulum ke 10.000 itu kita anggap diam pada awalnya, sehingga kita asumsikan bahwa nilainya 0. Gitu ya. Nah, karena nilainya 0, kalian bisa substitusikan ke sini, ini 0, ini 0, cos 0 berarti min 1, berarti A-nya adalah min 1. Substitusikan A-nya min 1, kalian bisa peroleh bahwa f aksen kuadratnya sama dengan ini ya. Nah, karena ada pembagi 1 min C kuadrat, kita maunya solusinya adalah berbentuk kuadrat. Artinya ini harus positif ya. Kalau ini positif, satu-satunya cara membuat sin kuadrat sudah pasti positif. Nah, yang ini mempositifkannya artinya mengatur bahwa 1 min C kuadratnya harus juga positif, atau C kuadratnya kurang dari 1 gitu ya. Sebenarnya ini kalian bisa juga selesaikan dengan faktor, memfaktorkan, tapi kita mau C-nya positif. Jadi 1 C kuadrat kurang dari 1 gitu. Nah, kita peroleh solusinya FZ-nya seperti itu. Arkes tangan. Jadi kalau KdV equation tadi berbentuk secant hiperbolik kuadrat, sedangkan untuk sin garden equation solusinya berbentuk 4 arkes tangan eksponensial. Jadi sudah arkes tangan eksponensial min x min ct per akar 1 min c kuadrat, tentunya dengan c kuadrat kurang dari 1. Oke, kita coba simulasikan. Saya perlu menuliskan ini ya. Nah, FZ-nya kan saya dapat ini ya. Ini saya pilih C-nya. Kayak tadi kan harusnya apa? C kuadrat harus kurang dari 1.
berarti saya pilih C-nya 0,8. Oke, C-nya 0,8, bentuknya seperti ini. T-nya saya plot dari T0, 2, 4, dan 6 gitu. Nah, ini terlihat bahwa ketika di T0 dia bentuknya masih belum terlihat seperti front, lalu di T2 mulai nampak sedikit, di T4 sudah kelihatan, di T6 sangat terlihat gitu ya. Nah, lihat bahwa limit X menuju tak hingganya untuk ini UXT-nya 0 dan limit menuju min tak hingganya adalah 2pi. Ini kalau kalian teruskan T-nya sampai 100 atau 1000, bentuknya dia akan tetap seperti ini. Jadi bentuknya akan begini gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya traveling wave, solusi traveling wave yang ada itu bertipe front gitu ya. Bertipe front di mana ujung kanan atau ujung ini ya, ujung ini itu kita sebut sebagai front kepala dari frontnya, artinya sudut U dekat 0, sedangkan ujung kiri yang ekor di sini itu kita sebut dengan ekor dari frontnya. Jadi kalau ini kepala, yang ini ekor gitu ya. Artinya mendekati dengan 2pi yang menunjukkan bahwa pendulum telah berotasi penuh terhadap kawat tepat sekali. Jadi kalau pada saat T0 pendulum yang ke 0 belum berotasi sampai 2pi, lalu ketika di T4, nah ini yang boleh kelihatan di T4 yang warna hijau ya. Yang warna hijau itu bisa kalian lihat bahwa untuk pendulum yang posisi 0, posisi 1 ya, posisi 1 itu hampir menuju 2pi. Lalu ketika T6 itu yang warna biru, ternyata ini harus saya hapus biar kelihatan. Ketika T6, nah di sini kelihatan bahwa ini itu hampir pendulum di posisi 0, di posisi 1, di posisi 2, di posisi 3 itu sudah berputar 360 derajat. Jadi persis ceritanya seperti gambar yang saya tampilkan di sini. Yang ini ya. Gitu. Oke. Lalu tugasnya terkait dengan Shin-Gordon equation. Yang pertama, coba cari, tadi kan saya asumsikan bahwa syarat limit Z menuju tak hingganya untuk FZ-nya itu 0 ya, dan Z menuju tak hingganya untuk F aksen Z-nya juga 0. Coba carikan saya solusinya jika limit Z menuju tak hingganya untuk F-nya sama dengan pi, sedangkan limit Z menuju tak hingganya untuk F aksen sama dengan 0. Tentukan solusi yang dihasilkan dan interpretasikan solusinya. Bisa kalian gunakan animasi atau diplot juga bisa, atau diinterpretasikan secara bentuk formula matematisnya juga tidak masalah. Jadi saya hanya mencari interpretasinya kira-kira apa gitu ya. Lalu yang nomor 2, silahkan buktikan bahwa kalau tadi kita dapatnya arkes tangan eksponensial, sekarang buktikan bahwa 4 arkes tangan sin hiperbolik bla 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 per C cos itu adalah solusi dari Shin-Gordon equation. Lalu animasikan solusi tersebut dengan C-nya setengah, X-nya antara min 20 sampai 20, T-nya antara min 5 sampai 50. Nah, kalau sudah berhasil, berarti solusi itu kita sebut sebagai particle-antiparticle collision. Jadi coba dianimasikan. Lalu yang ketiga, misalkan gerakan pendulum cukup kecil atau U sama dengan 0, maka kita bisa dekati sin U menjadi sama dengan U. Karena sin tetanya sama dengan teta ketika tetanya cukup dekat dengan 0. Berarti T sin U itu menjadi TU ya. TU artinya kita dapat yang solusi ini. Nah, ini jadi persamaan yang apa? Linear non linear. Persamaan yang linear ya. Kalau tadi persamaan non linear karena ada sin U-nya, ini jadi persamaan linear karena tidak ada fungsi transendental, tidak ada fungsi sin, dan hanya ada UTT, UX, U yang dikalikan dengan suatu konstanta. Nah, persamaan ini kita sebut sebagai persamaan Klein-Gordon. Jadi kalau nggak ada sinnya atau diganti sin U-nya didekati dengan U, itu kita nggak sebut lagi dia sebagai persamaan Shin-Gordon, tapi persamaan Klein-Gordon. Silakan tentukan solusi gelombang berjalan dari persamaan tersebut. Gitu. Oke, jadi begitu. Nanti tugasnya akan saya buatkan link tersendiri di e-learning masing-masing. Saya harap tugasnya tidak dikerjakan mepet-mepet karena seringkali e-learningnya bermasalah gitu ya. Kalau e-learningnya bermasalah, berarti solusinya adalah Anda mengumpulkan tugas ke WA saya atau ke email.
Masalahnya bukan saya tidak mau menerima tugas via WA atau email, tapi seringkali kalau terlalu banyak yang mengumpulkan tugas via WA atau email, jadinya nanti gampang terhapus gitu. Kalau gampang terhapus atau saya lupa gitu, jadinya nggak terdata dengan baik. Jadi saya bisa mengira kayaknya nggak ngerjakan berarti anak ini. Padahal bisa jadi tugasnya dikumpulkan via WA atau email gitu ya. Jadi saya harus double check gitu. Nah kalau bisa semua tugas di-uploadnya di e-learning saja gitu. Jadi agar kerjanya juga nggak bolak-balik gitu ya, saya ngeceknya nggak ngecek email, ngecek WA gitu, jadi semuanya harus dicek. Kalau bisa ngerjakan tugasnya jangan mepet-mepet, walaupun saya beri batas waktu 1 minggu, bukan berarti ngerjakannya misalkan kuliahnya harusnya hari Senin, baru ngerjakan minggunya gitu ya. Ya coba kerjakan Sabtunya, karena Sabtu itu biasanya lebih lowong gitu ya, lebih waktu untuk internet, bandwidth internetnya lebih tersedia banyak gitulah, karena tidak dipakai untuk Zoom, tidak dipakai kuliah. Jadi saya sarankan dikerjakannya sebelum minggu masuk minggu depan. Jadi sebelum masuk hari Senin, yang kuliah hari Senin, jadi kerjakannya jangan hari Minggu, kerjakannya hari Sabtu gitu. Jadi biar tidak bermasalah, tidak error e-learningnya gitu. Oke, jadi begitu pertemuan kali ini. Minggu depan akan saya lanjutkan mengenai, sepertinya akan mau saya lanjutkan tentang gelombang standing wave ya, gelombang yang tetap gitu ya. Ya nanti kita lihat minggu depan. Kuis saya belum mau membuat kuis, jadi semua tugas-tugas yang sudah saya berikan tolong didokumentasikan dengan baik. Terkait dengan misalkan saya meminta tugasnya mana, saya belum ada di learning karena mengirimkan misalkan via email atau via WA. Nanti Anda mungkin bisa jadi saya minta untuk mengirimkan ulang ke saya gitu ya. Lalu untuk kuisnya saya tidak adakan kuis, jadi saya lanjutkan saja materinya, nanti baru kita langsung UAS saja di akhir semester gitu ya, biar tidak terlalu membebani. Jadi UASnya akan saya ambilkan dari latihan soal yang ada gitu, dengan modifikasi ya, modifikasi tertentu. Jadi silahkan dipelajari latihan soalnya, dipahami. Nah, karena kuliahnya daring, jadi bisa jadi kalian apalagi ngumpulkannya filenya PDF gitu ya, jadi sangat rawan kalian mengcopy paste dari temannya. Tugas sih nggak ada masalah mengcopy paste, cuman ketika tidak paham itu yang jadi masalah. Karena kalian tidak paham, nanti ketika UAS, ketika saya beri waktu yang cukup ketat, jadi kalian tidak mungkin bisa copy paste satu sama lain, tidak bisa kirim-kiriman file satu sama lain, jadi nggak ngerti apa-apa gitu ya. Jadi nanti akan terlihat di UAS-nya gitu. Jadi saya harap sebelum itu kejadian, semua tugas-tugasnya didokumentasikan dengan baik, dipelajari dengan baik. Kalau merasa itu nyontek dari temennya atau ngambil dari temennya, dipelajari lagi dengan baik. Rekaman pembahasan atau rekaman penjelasan materi juga sudah saya upload semua di YouTube, jadi bisa memudahkan kalian untuk belajar gitu. Oke, kalau begitu saya akhiri kuliahnya untuk hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.